Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok akan mempresentasikan tentang jurnal audit sistem informasi yang berkaitan dengan COVID. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Fadilah Ilham Pratama, NIM 2019-53058, Ananda Yudhistira Putra, NIM 2019-53062, Muhammad Lukmanul Hakim, NIM 2019-53098, Chandra Rosya Hansyah, NIM 2019-53112. Audit sistem informasi merupakan proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti yang dilakukan oleh pihak yang independen dan kompeten untuk mengetahui apakah suatu sistem informasi dan sumber daya terkait. Beberapa manfaat dari audit sistem informasi sebagai berikut. Yang pertama, mendeteksi agar komputer tidak dikelola secara kurang terarah, mendeteksi resiko kehilangan data, mendeteksi resiko pengambilan keputusan yang salah akibat informasi hasil proses sistem komputerisasi salah, lambat, atau tidak lengkap. Menjaga aset perusahaan karena nilai hardware, software, dan personil yang lazimnya tinggi. Yang terakhir, mendeteksi resiko error komputer. COVID adalah kerangka panduan tata kelola TI dan atau bisa juga disebut sebagai toolset pendukung yang bisa digunakan untuk menjembatani gap antara kebutuhan dan bagaimana teknis pelaksanaan pemenuhan kebutuhan tersebut dalam suatu organisasi. Beberapa manfaat COVID antara lain untuk menyediakan manajemen dan bisnis proses bagi pemilik usaha dengan bantuan kerangka teknologi informasi, memahami dan mengatur risiko yang berkaitan dengan IT, bertujuan untuk menjembatani jarak di antara sekian banyak kebutuhan bisnis, pengontrolan kebutuhan maupun masalah teknikal. Proses COVID. Dalam proses COVID mengelompokkan semua aktivitas bisnis yang terjadi dalam organisasi menjadi 4 buah domain proses yang meliputi planning dan organization, yaitu domain ini menitikberatkan pada proses perencanaan dan penyelarasan strategi TI dengan strategi perusahaan. Acquisition dan implementasi, yaitu domain ini berkaitan dengan implementasi solusi IT dan integrasinya dalam proses bisnis organisasi untuk mewujudkan strategi TI. Delivery dan support, domain ini mencakup proses pemenuhan layanan IT, keamanan sistem, kontinuitas layanan, pelatihan dan pendidikan untuk pengguna dan pemenuhan proses data yang sedang berjalan. Monitoring dan evaluation, yaitu domain ini berfokus pada masalah kendali-kendali yang diterapkan dalam organisasi. Berikut adalah gambaran penuh dari proses COVID yang terdiri dari 4 domain, di mana dalam setiap domain ini memiliki beberapa proses tahap yang saling mengisi untuk memenuhi tujuan. Jurnal pertama kami yaitu yang berjudul Audit Sistem Informasi Sumber Daya Manusia pada Training Center di Jakarta menggunakan Firework COVID 4.1 yang ditulis oleh Johannes Fernandi Andri pada tahun 2016. Di jurnal ini permasalahan yang dibahas adalah tentang bagaimana cara meningkatkan SDM dalam segi kualitas dengan memanfaatkan COVID. Untuk proses yang digunakan, karena permasalahan kali ini adalah hubungannya dengan SDM, maka proses yang dilakukan dengan domain planning dan organization, yaitu mulai dari P01 hingga P010 ditambah dengan beberapa proses dari DS. Dengan metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah beberapa tahap, mulai dari planning, observasi, kuesioner, hingga reporting. Beberapa proses dari P0 hingga DS10 itu memiliki beberapa tugas masing-masing. Yang pertama, P01 yaitu prosesnya untuk mencari tahu tentang rencana strategi apa yang dilakukan untuk mendukung proses bisnis. Kemudian P03 untuk menelaah bagaimana teknologi direncanakan. P06 melihat bagaimana perusahaan mengkomunikasikan antara kebijakan dan aturan perusahaan. P07 menelaah perusahaan untuk bagaimana perusahaan dapat mengatur sumber daya manusia.
P08 untuk mengambil dan melihat pengaturan kualitas yang dilakukan dalam perusahaan. P10 untuk melakukan pendekatan manajemen proyek program yang terdefinisi dan diaplikasikan pada proyek IT. Sedangkan di S7 untuk melihat bagaimana perusahaan melakukan training user agar user dapat melakukan atau mengoperasikan dengan benar aplikasi-aplikasi yang ada. Kemudian di S10 untuk memastikan kepuasan pengguna dengan layanan dan tingkatan layanan dan mengurangi rework atau cacat solusi serta layanan yang diberikan. Nah, dari semua proses dalam domain tersebut didapatlah maturity level yang mana dari penelitian itu diperoleh hasil diagram antara hasil dari lapangan dengan rekomendasi level yang diberikan. Nah, kesimpulan dari maturity level tersebut bisa ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama ada nilai domain seperti P0, PO3 dan PO7 yang terbilang rendah perlu ditingkatkan kembali dengan kualitas yang lebih tinggi. Sedangkan khusus untuk di S7 mendapatkan nilai 3, proses sudah ada standar dan dokumentasi yang baik, maka untuk menuju proses level 4 tidak begitu sulit untuk dicapai. Lalu gap yang ada di antara rata-rata level saat ini dengan rekomendasi level tidak menunjukkan gap yang besar, sehingga apabila diharapkan dapat dipenuhi dan dijalankan dengan baik oleh manajer training center. Nah, dari penelitian di studi kasus di jurnal 1 ini bisa dikatakan bahwa training center yang ada di Jakarta sudah bisa dianggap memenuhi kualitas, dan apabila akan ditingkatkan maka hanya memerlukan sedikit lagi penekanan dari beberapa poin domain untuk nantinya bisa memperoleh sertifikasi internasional. Pembahasan jurnal kedua yang berjudul Audit Sistem Informasi Absensi pada PT Tata Murdaya bersama dengan menggunakan metode framework COBIT. Nama penulis Ervin Mesri Silalahi, tahun jurnal 2020. Pada jurnal 2 ini, permasalahan yang dibahas adalah tentang pengukuran tingkat kematangan dan mencari permasalahan yang terjadi pada sistem absensi di perusahaan serta untuk memberikan rekomendasi kepada perusahaan mengenai tata kelola TI. Untuk COBIT yang digunakan adalah domain ME dengan beberapa proses di dalamnya. Domain ME sendiri adalah domain yang berhubungan dengan proses TI yang sedang diterapkan pada perusahaan, baik secara internal maupun eksternal. Untuk tahap metode yang digunakan dalam penelitiannya terdiri dari beberapa proses, yaitu identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, analisa, hasil analisa rekomendasi, kesimpulan. Selanjutnya, hasil di dalam proses di domain ME didapatkan hasil seperti di bawah ini, yang mana pada tiap proses mulai dari ME1, ME2, ME3, dan ME4 ditemukan hasil saat ini dan juga target yang ingin dicapai. ME1, pengawasan dan evaluasi kerja TI, saat ini 3,00, target 4, GAP 1. ME2, pengawasan dan evaluasi kontrol internal, saat ini 2,97, target 4, GAP 1,03. ME3, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, saat ini 2,99, target 4, GAP 1,01. ME4, menetapkan tata kelola TI, saat ini 2,93, target 4, GAP 1,07. ME1, pengawasan dan evaluasi kinerja TI, rata-rata 3,00, pembulatannya 3. ME2, pengawasan dan evaluasi kontrol internal, rata-rata 2,97, pembulatan 3. ME3, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, rata-rata 2,99, pembulatan 3. ME4, menetapkan tata kelola TI, rata-rata 2,93, pembulatan 3. Hasil di samping merupakan gambaran dari maturity level yang diperoleh melalui perbandingan antara hasil lapangan dengan target yang hendak dicapai. Dari situ bisa dilihat bahwa GAP atau kesenjangan dari nilai lapangan di perusahaan ini dengan target yang diinginkan cukup sedikit, sehingga memungkinkan untuk ditingkatkan dengan cepat. Selanjutnya, dari gambar hasil berikut bisa disimpulkan bahwa nilai yang tergambar di
maturity levelnya ini menggambarkan kondisi nilai kematangan sistem informasi absensi berada di tingkatan ketiga dengan status defined process, yang berarti PT Tata Murdaya bersama sudah melakukan pelatihan atau komunikasi secara formal kepada karyawannya berkaitan dengan standar prosedur dan tanggung jawab TI tentang sistem absensi yang meliputi berbagai proses. Kesimpulannya, COVID merupakan sebuah framework yang dikeluarkan oleh ISACA atau Information System Audit and Control Association yang baik digunakan untuk mengelola IT governance di sebuah perusahaan. Selain itu, dari 2 jurnal di atas yang membahas mengenai fungsi COVID dalam sebuah perusahaan yang bekerja, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa kegunaan COVID adalah untuk mendukung kemajuan bidang TI dalam sebuah perusahaan yang sangat besar. Dengan melihat pembahasan dari kedua jurnal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pentingnya COVID dalam mendukung sebuah perusahaan dalam kemajuan bidang TI-nya. Pada kasus jurnal 1 dan 2, COVID berperan penting dalam proses untuk memajukan standar kualitas bagian SDM kedua kasus tersebut. Dengan domain yang dimiliki beberapa proses untuk mengukur tingkatan kualitas TI-nya, COVID dikatakan sangat cocok untuk dikerjakan dalam perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.